Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang sudah kami pindahkan ke PowerPoint, yaitu dengan judul Kinetika Hidrasi Etilen Oksida dengan adanya katalis heterogen. Di sini saya sendiri, Rizka Ermawanti, NIM 121090107. Kelompok 7 ini beranggotakan 6 anggota. Yang pertama yaitu Fladila Dias Pangestu, yang kedua Ervina Diastianingsih, yang ketiga Rizka Ermawanti, yang keempat Yudhistira Pratama Rumpak, yang kelima Fani Nurisa Putri, dan yang keenam Ersa Nur Alifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fani Nurisa Putri, NIM 121190111. Di sini saya akan menjelaskan tentang monoetilen glikol. Monoetilen glikol adalah bahan baku penting untuk aplikasi pada industri. Monoetilen glikol ini digunakan dalam pembuatan resin poliester, anti beku, dan pelarut. Monoetilen glikol umumnya diproduksi dengan hidrasi etilen oksida. Selama reaksi, dietilen glikol dan trietilen glikol juga diproduksi sebagai produk sampingan. Baik dietilen glikol dan trietilen glikol juga digunakan untuk pembuatan banyak bahan kimia, terutama dalam produksi berbagai polimer. Next. Etilen oksida dapat dihidrolisis baik secara non-katalitik maupun katalitik. Hidrasi non-katalitik etilen oksida untuk produksi monoetilen glikol adalah proses yang terkenal di mana sejumlah besar air diperlukan. Ini dapat meningkatkan biaya pemurnian produk. Selanjutnya, reaksi harus dilakukan pada suhu yang tinggi untuk meningkatkan laju reaksi yang akan menyebabkan konsumsi energi menjadi tinggi. Sebaliknya, hidrasi etilen oksida juga dapat dilakukan secara katalitik, yaitu tanpa menggunakan sejumlah air dan suhu tinggi. Selain itu, selektivitas monoetilen glikol dapat ditingkatkan dengan menggunakan katalis yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ervina Diastianingsih, NIM 121190106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan reaksi dan fase masing-masing zat. Di mana untuk persamaan reaksinya yaitu yang pertama, air ditambahkan dengan etilen oksida dengan menggunakan katalis heterogen menghasilkan monoetilen glikol. Kemudian dari monoetilen glikol yang dihasilkan ditambahkan dengan etilen oksida menggunakan katalis akan menghasilkan dietilen glikol. Kemudian yang terakhir untuk dietilen glikol yang diperoleh dari persamaan reaksi kedua akan ditambahkan dengan etilen oksida dengan menggunakan katalis akan menghasilkan trietilen glikol. Next. Untuk fase masing-masing zat yaitu untuk air fasenya cair, etilen oksida cair, monoetilen glikol cair, dietilen glikol cair, dan trietilen glikol cair. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ersa Nur Alifah, NIM 121190117. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi operasi. Sejumlah etilen oksida cair yang telah ditentukan sebelumnya diambil dari silinder bertekanan dilarutkan dalam sejumlah air diionisasi yang diketahui dalam reaktor. Dan volume total dipertahankan pada 150 mili dalam semua percobaan. Sejumlah katalis yang diketahui dimasukkan ke dalam keranjang katalis dan bejana reaksi ditutup. Tutup gas dibersihkan dengan nitrogen pada tekanan 3,4 bar, dan itu dianggap sebagai tekanan awal reaksi. Isi reaktor dipanaskan sampai suhu yang diinginkan, dan dijaga konstan selama reaksi. Setelah nilai keadaan tunak dari suhu yang diinginkan tercapai, sampel diambil dalam perangkat dingin, dan dianalisis untuk menentukan komposisi awal
campuran reaksi. Setelah itu 3 mili sampel cair diambil dari reaktor pada interval yang telah ditentukan untuk analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya perkenalkan, saya Fadrila Diaksanistu NIM 121190055 akan menjelaskan mengenai bahan baku dari kinetika hidrasi etilen oksida dengan adanya katalis heterogen. Di sini bahan bakunya adalah etilen oksida dengan kemurnian 99,9% atau limbah gas dan air yang deionisasi 18,2 M digunakan sebagai reaktan dalam semua percobaan. Amberjet 4200, lewatit monoplus M500, DWX SBR, dan DWX maraton A digunakan sebagai katalis heterogen. Selanjutnya, alat-alat reaktor yang digunakan adalah reaktor fixed bed tube dan stainless steel high pressure 450 mili batch reactor obtained from our instrument the reactor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yudhistira Pratama Rumpak, NIM 121190108. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai reaktor dan alat-alatnya yang ada. Pertama adalah reaktor fixed tube, di mana reaktor tersebut yang dalam prosesnya mengenai prinsip kerja, yaitu berkontakan langsung antara reaktan dengan partikel-partikel katalis, di mana biasanya digunakan untuk umpan reaktan yang mempunyai viskositas kecil. Selanjutnya adalah PAR 4562, di mana pada alat ini dilengkapi dengan jaket pemanas, poin pendingin, jalur pengambilan sampel, 2 jendela lonjong, dan keranjang katalis dengan pengaduk uniflow yang digunakan untuk kontrol suhu dan kecepatan pengaduk dan untuk memantau tekanan reaktor. Selanjutnya dapat dilihat pada variabel percobaan. Di sini terdapat untuk setiap waktu pada satuan menit dengan kenaikan konsentrasi etilen oksida pada satuan mol per liter. Selanjutnya adalah komponen reaksi dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, pada prosedur atau metode analisis bahan di mana konsentrasi MEG, DEG, dan TEG pada semua sampel yang ditentukan dengan kromatografi gas, yaitu GCEP, pada horsepower 7890 yang dilengkapi dengan detektor ionisasi nyala atau FID dan senyawa yang dipisahkan oleh kolom kapiler HP pada INOWAX. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Baik, saya Rizka Hermawanti. Saya akan menyimpulkan presentasi yang telah kami lakukan. Di sini kesimpulannya adalah monoetilen glikol atau MEG adalah bahan baku penting untuk aplikasi industri. MEG sendiri umumnya diproduksi dengan hidrasi etilen oksida atau ETO. ETO dapat dihidrolisis baik secara non-katalitik maupun secara katalitik. Produksi MEG sendiri menggunakan bahan baku etilen oksida memiliki kemurnian sebesar 99,9% dalam bentuk limbah gas dan air deionisasi 18,2 molar yang digunakan sebagai reaktan dalam semua percobaan. Amberjet 4200, lewatit monoplus M500, DWX SBR, dan DWX maraton A digunakan sebagai katalis heterogen. MEG diproduksi menggunakan reaktor fixed bed tube stainless steel high pressure 450 mili batch reactor obtained from our instrument co the reactor atau PARR 4562. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.